Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih, masih berkenaan dengan sunnah di dalam salat, yaitu qiraatus surah, membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Yang kita bahas adalah miqdar, kadarnya, kadar bacaan surat atau surat-surat di dalam salat. Bahwa kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika membaca surat setelah bacaan Fatihah itu dibagi dengan beberapa yang dikenal dengan istilah tiwalil mufassal, tiwal mufassal. Kalau tiwal mufassal berarti dia artinya tiwal panjang, mufassal, itu kemarin kita sudah bagi 3 bagian. Ada yang memang panjang itu yang ayatnya hampir lebih atau mendekati 200 ayat, itu dikatakan panjang. Kemudian pertengahan, barulah yang ketiga adalah mufassal. Mufassal itu dikategorikan pendek. Ternyata yang pendek pun dibagi 3 lagi. Yang pendek itu dibagi 3 lagi. Ada jadi dikatakan tiwalil mufassal, ada yang dikatakan awsatul mufassal, yang ketiga adalah qisar. Ada yang panjang, sedang, pendek. Lah pendek dibagi 3 pula. Dia pendek bagi 3 tadi, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang yang pendek. Itu. Jadi kalau kita baca qisarus suwar, itu qisarus suwar yang mana yang kita pendek tadi itu kan? Jadi tentu ada dalil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat, di mana pada salat maghrib bacaan suratnya harus baca yang mana, ketika dia zuhur baca suratnya yang mana, Isya baca suratnya seperti apa. Sehingga itu semua menjadi kita bisa pahami. Kira-kira yang dibaca ini sudah masuk kategori yang mana. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu rajulan ashbaha salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Qala Sulaiman bin Yasar. Apa kata Sulaiman bin Yasar? Fa shallaitu khalfahu. Saya salat di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yaqra'u fil ghadati bi tiwalil mufassal. Fil ghada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika ghada itu waktu makan siang, waktu zuhur. Dengan apa? Bi tiwalil mufassal, dengan bacaan yang panjang. Kategori yang ketiga, yang kita sekarang membahas yang ketiga. Apa yang ketiga? Mufassal. Arti kategori yang pendek. Yang pendek ini lebih kurang tidak lebih dari 50 ayat. Jadi kalau kita membaca tidak nyampe 50 ayat, maka ini masuk kategori pendek. Kira-kira imam kita ada yang sampai 50 ayat? Katik kan? An-Naba saja 40. An-Naba 40. Ada yang baca langsung sekaligus habis An-Naba? Jarang. Rata-rata dibagi 2 atau langsung innalil muttaqina mafaza. Gitu. Jadi yang ketika dia zuhur bacanya apa? Bacanya tapan panjang.
Berarti hampir mendekati 50 ayat. Wa fil maghrib biqisarihi. Kalau maghrib pendek. Kalau maghrib pendek. Pendek kategorinya pendek. Nah, gitu kan, mufassal. Qisar, mufassal. Jadi maghrib itu pendek. Makanya kalau kita mungkin Bapak Ibu ketika umroh gitu kan, begitu maghrib imamnya, atau baik itu Sudais ataupun Syekh Suraim, mereka itu kata baca, kadang kulhu dibacanya, kadang-kadang dia baca Al-Falaq, ya. Kadang-kadang baca juga Al-Asr gitu kan, yang pendek, karena waktunya maghrib, maghrib. Wa fil isya biwasatil mufassal. Ketika dia isya sedang. Ternyata ada hikmah. Kenapa? Hikmahnya ada hikmah di situ. Kenapa waktu zuhur panjang, waktu maghrib dia pendek, waktu isya dia sedang. Apa katanya? Wal hikmah fi italatil qira'ah fil fajr wal zuhur. Jadi hikmah memanjangkan bacaan pada waktu subuh fajar ya, dan waktu zuhur. Kenapa? Tual waktihima. Dianggap waktunya panjang. Dianggap waktu zuhur dan waktu fajar itu dianggap waktunya panjang. Itu hikmahnya. Kenapa? Waliyudrikuhuma man kana fi ghaflatin bisababin naum akhir lail wa fil qailulah. Itu dia supaya orang-orang yang mungkin terlalaikan disebabkan karena tertidur. Kan subuh itu kan yang melalaikan orang subuhnya agak telat. Kenapa? Karena bangunnya telat. Nah, ketika bacaan imamnya panjang, paling tidak yang terbangun pada saat mungkin azan sudah berkumandang ataupun sudah iqamah, dia bersegera masih dapat jamaah. Tapi kalau subuh langsung baca kulhu, makanya banyak orang tak galak datang ke masjid. Sudahlah Ustaz, kita datanglah telat di situ. Sampai sana kulhu lah selesai. Kalau rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya apalah? Tidak kejauh, dak Al-Falaq, An-Nas. Selesailah itu, tak dapat bertemu lagi subuh. Habis, tak dapat lagi jamaah subuh. Makanya kalau orang yang sudah bangunnya telat, tak malas dia nak ke masjid. Ngapa? Tak dapat lagi jamaah. Sudah selesai. Nah ini, kenapa bacanya panjang? Kan waktunya cuma 2 rakaat solatnya kan? Solatnya cuma 2 rakaat, bacanya pendek pula. Nah, makanya dia dipanjangkan. Sehingga apa? Yang mungkin tadi bangunnya agak telat, maka dia masih dapat ikut berjamaah solat subuhnya. Maka kalau kita Bapak Ibu kembalikan, kalau ke Timur Tengah kan atau ke mana mereka pada saat umroh, pada saat haji, kan lama Pak. Dari kamu azan yang kedua, azan pertama, azan kedua itu ke iqamahnya berapa lama? Mungkin kamulah terkantuk-kantuk juga. Lu komat-komat ini kan. Kenapa? Karena dia masih menunggu jamaah supaya mereka bisa ikut jamaah. Ini tak begitu. Langsung Allahu Akbar. Tak tahu imam ada beda. Pokoknya komat, apa nama detet tadi kan? Kapanlah sudah Allahu Akbar, tak kata imam. Mana imam? Siapa? Ayo kamu. Itu yang terjadi. Komatlah sudah, imam tak kati. Tapi bukan di sini. Di sini tidak ada imamnya. Alhamdulillah ada imam tetap. Banyak terjadi begitu. Sudah komat, imam tak kati. Akhirnya saling tunjuklah imam tadi.
Karena saling tunjuk tadi. Nah, yang ini tidak ditunjuk langsung maju dewek dia. Kamu lagi saling tunjuk tak gini maju. Ya kan? Iya. Maka seharusnya ini memang kita belum bahas ya tentang jamaah ya, tentang salat jamaah itu. Maka qomat itu seharusnya nunggu imam baru qomat. Ya. Kalau imam nyuruh qomat baru qomat. Kata imam qomat baru qomat. Ini dah imam belum sudah salat sunat dia lek qomat. Bukan sini, aku tidak pernah ngatur sini. Sini bagus sudah. Ya. Jadi imam yang ngomandoi qomat, baru qomat. Kalau imamnya belum datang, tunggu sampai imam datang, kecuali imamnya berhalangan hadir. Ya, itu. Jadi itu makna hikmah dari kenapa Nabi SAW dalam riwayat hadis ini. Yang kedua, itu kenapa zuhur itu panjang? Karena qabla zuhur ada satu istirahat Nabi SAW disebut dengan istilah qailulah. Qailulah itu istirahat sejenak. Kenapa? Karena kalau orang yang bangunnya jam 3, bangunnya setengah 4, melaksanakan qiyamul lail, dia tak ngantuk jam-jam pagi itu, tapi ngantuknya kapan menyerang? Jam-jam 11. Nah itulah waktunya qailulah. Kapan tertidur jam 11 ini tak akan mungkin bangun jam 12. Paling tidak terbangun itu azan zuhur. Nah kalau dia terbangun azan zuhur, sedangkan solatnya cepat zuhur itu, dapat tak dia jamaah? Tak dapat lagi. Makanya itulah tujuannya supaya yang sedang qailulah mereka terbangunnya agak telat ketika waktu zuhur masih dapat ikut solat berjamaah. Kalau kita ni kan tidak, sudahlah yang sini baik solat, yang kaki yang luar biar kelah. Kita ni kan nak masuk surga dewe. Kalau kamu masuk surga dewe, dah kata wong cuba-cuba pak, jangan-jangan itu bukan surga. Kamu masuk surga itu harus ngajak wong. Termasuk berjamaah, mengajak orang lain. Jadi itulah Islam ini sebenarnya itu. Ketika dia mau kebaikan, maka dia harus tetap mengajak orang untuk bisa berbuat kebaikan yang sama. Itu. Kalau kita dewean dalam surga tuh, kalau jangan-jangan bukan surga. Ya tak? Jadi kalau surga itu kalau baca wong banyak. Jadi makanya namanya itu kan untuk orang banyak. Termasuk ibadah ini pun. Kenapa diajarkan untuk jamaah? Karena supaya banyak, artinya itu kan. Supaya banyak. Jadi diberi kesempatan, ditunggu, jamaah itu ditunggu. Jangan ditinggalkan jamaah itu. Makanya banyak yang memang lesu ni anak ke masjid, ngebut pula gitu kan. Sudah. Hari pertama dia lesu karena tertinggal. Hari kedua lesu karena tertinggal. Hari ketiga sudahlah, tak dapat terus kita. Bajulah main di rumah bela. Ada prinsip yang demikian. Kenapa? Karena selalu tidak pernah dapat ikut berjamaah karena mungkin karena ada sesuatu hal dan lainnya. Maka itulah fungsinya itu tadi. Waktu-waktu tadi. Bagaimana caranya ya. Kemudian waktul asar dia tawassut, pertengahan. Jadi waktu sholat asar bacaannya setelah baca Fatihah yang dibaca suratnya yang sedang-sedang baik. Jangan yang panjangnya seperti zuhur tadi. Jangan juga yang pendek seperti maghrib, tapi dia bacanya sedang. Kenapa sedang katanya? Kenapa? Linsyighalin nas bil a'mal akhirin nahar. Karena itu di mana orang sedang sibuk bekerja. Sedang sibuk bekerja di akhir hari. Jadi di akhir hari, jadi bacaannya sedang-sedang. Mengapa? Orang sedang sibuk, ada yang nak balik, ada yang sudah siap-siap harus
ini beberes-beres, sudah selesai. Kalau dia punya usaha, mungkin nak nutup usahanya gitu kan, warungnya nak tutup. Nah maka dia sedang-sedang baik ketika dia di solat asar. Kemudian wafil isya, ya. Isya juga tawassut. Kenapa? Karena sudah nak tidur. Isya juga sedang baik. Kenapa? Karena orang sudah mulai ngantuk. Tadi capek bekerja. Capek dia bekerja, capek dia beraktivitas. Mata sudah mulai ngantuk. Makanya begitu ini, kalau pengajian lah sudah batal isya tu Pak, gitu kan? Rata-rata main itu. Kadang-kadang jangankan isya, maghrib ini baik, apalagi bisa sender ini. Hati-hati. Ayo. Yang bersender-sender ya tak? Tidak bersender mata terpejam apalagi bersender. Tidak bersender mata terpejam apalagi bersender, lemaknya kan itu. Nah, itu kan. Nah. Cuman kalau kita sudah bahas tentang wuduk kemarin, kalau tidur waktu bersender berarti batal wuduknya, wuduk lagi. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau isya dia yang sedang-sedang baik. Kenapa? Karena orang sudah mulai ngantuk. Sudah siap-siap nak tidur. Kalau orang tertidur ba'dal isya, maka insya Allah bangunnya baca jam 3. Tapi kalau tidur jam 12, mana nak bangun jam 3? Ya. Kalau bangun dia tidurnya jam 8 setelah isya, maka insya Allah bangun baca cepat. Kadang-kadang mata ni tak diperintah bangun, tak perlu pakai alarm, terbangun dewek. Kalau tidurnya cepat. Tapi kalau tidurnya lambat, Pak, walaupun alarmnya mati. Mata mati sebentar, alarm mati kan. Tertidur lagi, itu jam 7 itu alamat. Gitu. Nah, maka itu. Kemudian maghrib itu haruslah bacaan yang pendek-pendek. Kenapa harus pendek? Karena lidaiqi waqti. Karena waktunya sempit. Maghrib itu waktunya sempit. Maka bacaannya yang pendek baik. Ketika waktu maghrib. Itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah atau yang dikatakan oleh Sulaiman bin Yasar. Itu. Kemudian dari Jabir bin Samrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca waktu fajar, salat subuh. Apa baca Nabi? Surat Qaf, Qaf wal Qur'anul Majid. Dibacanya surat Qaf. Ataupun yang serupa, yang panjangnya tidak jauh berbeda dengan surat Qaf. Wa kana salatuhu ba'daha ila takhfif. Dalam riwayat yang lain, kana yaqra'u fi dhuhr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi salat zuhur yang beliau baca apa? Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Itu salat zuhur. Jadi salat zuhur itu baca wal laili idza yaghsha. Kalau dia asar mirip-mirip seperti itu. Kalau subuh atwalu min dzalik. Kalau subuh lebih panjang dari itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan kana idza dahabat atau malatis syams salat dhuhr. Jika matahari sudah mulai condong, ya. Waktunya salat zuhur, wa qara'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat. Bacanya apa? Wal laili idza yaghsha. Tuh. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam atau di salat maghrib, bacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi disunahkan bagi imam itu
meringankan bacaannya pada saat dia solat maghrib. Dari hadis Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Atau qala afatannun anta? Falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Jadi itu yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari beberapa hadis, Nah sekarang apa batasan? Batasan miqdarnya, kadar dari surat-surat itu. Jadi bagi ahli fikih ada beberapa pendapat tentang batasannya itu. Yang dikatakan dia tiwal, panjang, yang dikatakan dia pertengahan, yang dikatakan dia pendek itu yang seperti apa? Kata mazhab Hanafi, ya, yang dikatakan tiwalil mufassal, dikatakan suratnya yang panjang itu dari surah Al-Hujurat sampai akhir Al-Buruj. Jadi dari awal dari surat Al-Hujurat, Al-Hujurat di surat atau di juz yang ke-26. Di juz yang ke-26 sampai di akhir Al-Buruj. Atau bacaannya apa? Kira-kira arba'in au khamsina ayat. 40 atau 50 ayat. Itu yang dikatakan panjang. Jadi kalau ada imam yang bacanya sebanyak 40 atau 30 ayat, nah itulah baru dikatakan panjang. Itu pun panjangnya kategori Nah, kalian bagi 3 tadi kan? Panjang, sedang, Nah, pendek ini disebut mufassal. Mufassal dibagi dibagi 3 lagi. Nah, jadi kategori yang panjang tapi di kelompok yang pendek. Nah, panjang di kelompok yang pendek ini adalah paling kisaran 40 sampai 30 ayat. Nah, paling tidak kalaupun tidak baca surah Al-Hujurat, paling tidak baca An-Naba. Baca An-Naba. Sekali tegak Bu An-Naba tu Bu. Bacanya sekali tegak. Siap? Bu, siap Bu? Ajaknya diam kalau tak siap berarti. Inilah kita ini kan, pahala nak banyak, surga nak tinggi, amalan nak dikit. Ya mana? Ya berimbang. Kalau nak masuk surga Firdaus A'la, ya amalnya nak banyak. Ya kita ni kan nak murah, nak lemak, nak banyak. Itulah orang kita. Samalah ini. Amalan minimalis tapi ingin dapat ganjaran maksimalis. Nah, tidak ada apa. Jadi semuanya itu berbanding. Semuanya berbanding. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah pertengahan. Yang dikatakan pertengahan itu At-Tariq, dari surat At-Tariq sampai surah Al-Bayyinah. Itu sedang. Katanya itu kategori sedang. Jadi kalau sedang itu masuk At-Tariq. Setelah itu Sabbihisma Rabbikal A'la. Sudah itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Apalagi setelah itu? Al-Fajr. Setelah itu apa? La uqsimu bihadzal balad. Sudah itu wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal laili idza yaghsha. Kemudian wadduha. Kemudian alam nasyrah laka sadrak. Ya. Dia sampai surah Al-Bayyinah. Belum bertemu Bayyinah itu. Bertemu lagi surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun. Bertemu lagi surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
baru nanti bertemu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, barulah bertemu surah Al-Bayyinah. Yang mana Ustaz surah Al-Bayyinah? Lam yakunil. Nah, gitu surah lam yakunil. Nah, kalau surah lam yakunil tahu ya. Tapi kalau surah Al-Bayyinah yang mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul. Nah, itu dikategorikan sedang, kategori sedang. Berapa kira-kira dikatakan sedang itu? 15 ayat. Kategori sedang itu yang panjang atau yang banyak ayatnya itu kira-kira ada 15 ayat. Itu sedang namanya. Kalau 15 ayat dikatakan sedang. Kemudian barulah dia yang kisar al-mufassal, yang pendek. Nah, yang pendek ini dari surah Al-Bayyinah sampai akhir surat di dalam Al-Quran. Berarti dari mulai mana? Ijajul. Nah, ijajul. Bukan ijajul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi bukan ijajul. Kalau ada imam baca ijajul jilatil ardu jiljalaha, ini belum belajar tajwid. Ya, jadi bukan ijajul. Surah apa? Surah ijajul. Surah ijajul. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha dikenal dengan zalzalah. Surah zalzalah. Nah, itu sampai dia akhir, sampai artinya sampai an-nas, itu baru dikatakan pendek. Itu surat pendek. Kemudian itu baru pendapat mazhab Hanafi. Sekarang mazhab Maliki. Yang dikatakan tiwalil mufassal sama dari surah Al-Hujurat sampai kepada surah An-Nazi'at. Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. An-Nazi'at di mana? Nah, surat yang kedua di surat juz yang ke-30. Setelah An-Naba masuk An-Nazi'at. Wan-Nazi'at gharqa. Ya. Itu menurut mazhab Maliki. Kalau dia pertengahan yang sedang dari surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sampai apa? Sampai surah Al-Lail wal laili idza yaghsha. Itu menurut mazhab Maliki. Nah, kalau dia qisarus suwar, yang dikatakan surat yang pendek, barulah mulai dari ad-duha, wad-duha sampai dengan akhir surat, akhir Al-Quran, itu surah An-Nas. Itu menurut madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i, yang dikatakan itu tiwalil mufassal dari Al-Hujurat sampai An-Naba, amma yatasaalun. Yang dikatakan pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. An-Naba, Ad-Duha itu setengah juz. Ya, juz 30-nya setengah itu. Jadi kalau dari An-Naba sampai Ad-Duha itu setengah juz. Kalau bapak ibu hafal dari An-Naba sampai Ad-Duha berarti sudah hafal setengah juz, juz 30. Bukan 30 juz, bukan. Juz 30. Kakek kamu ngomong aku alhamdulillah, kata Ustaz dari An-Naba sampai Ad-Duha itu 30 juz, bukan juz 3. Nah, jangan ditulis juznya di belakang, juznya di depan. Juz 3, bukan 30 juz ya, juz 30. Kalau keliru wong tuh. Alhamdulillah Ustaz cucu ngaku 30 juz. Kapan dijenguk? Juz 30. Cucu kamu tuh bukan 30 juz. Iya. Jawabannya juz 30. Juznya di depan, bukan di belakang. Kalau 30 juz itu juznya di belakang. Kalau dia juz 30, juznya di
dari depan. Nah, kalau dari ad-duha sampai an-nas itu sama, setengah juz juga. Artinya setengah juz dari belakang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hafal dari an-nas sampai ad-duha, ya, hitung dari belakang, nah, berarti Bapak sudah hafal setengah juz juga. Tapi setengah juz dari belakang. Iya, bukan setengah juz dari depan. Iya, alhamdulillah Ustaz, jadilah kita tua ini setengah juz bae jadilah. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Cara ngapal tua dah. Jadi, nah itu namanya pendek. Yang dikatakan pendek tadi dari ad-duha sampai an-nas. Dari ad-duha sampai an-nas. Jadi ad-duha, al-insyirah, ad-din, kemudian apa lagi? Ya, al-alaq, al-qadar, kemudian al-bayyinah, kemudian tadi az-zalzalah, kemudian wal-adi, al-adiyat, ya, wal-adiyati dhabha. Itu. Apalagi nanti al-qari'ah. Setelah al-qari'ah at-takatsur, masuk lagi al-asr. Setelah al-asr apa itu? Al-humazah, ya. Kemudian apa setelah itu? Al-fil. Setelah itu Quraisy. Setelah itu al-maun. Al-maun inna a'tainakal kautsar. Setelah itu kafirun, an-nasr, al-lahab, qul hu, al-falaq, an-nas. Selesai. Khotam Quran. Tapi itu untuk khotaman baik. Ya, setelah maco galonyo biasanya khotaman Quran itu biasanya dari ad-duha sampai belakang. Nah, itu untuk yang dikatakan qisarus suwar. Yang suratnya dikatakan pendek. Kapan itu dibaca? Waktu maghrib. Waktu maghrib. Pilihlah di antara range tadi itu. Dari ad-duha sampai an-nas. Nah, pilihlah di situ. Itulah waktu maghrib. Jadi siapapun yang menjadi imam ketika waktu maghrib, pilihlah surat-surat itu. Kalau dia sedang, berarti dia dari an-naba sampai ad-duha. Carilah di situ. Lama kita ni. Tadi tunjuk tahu kalau. Tinggal digawikan. Itulah lemaknya kita mengkaji kitab itu. Lah disiapkan kalau, tinggal kita galak maco boy dah. Nah, yang kalau nak panjang tu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Naba. Itu Imam Syafi'i. Silakan dipilih mana yang kira-kira nak dibaca. Kalau kita ingin memudahkan kita. Jadi tak mungkin Ustaz, kami tak mungkin nak ngapal galonyo misalnya kan. Atau kalau tidak, perkirakan saja yang ayatnya itu dalam surat itu 50 sampai 40 ayat, 40 ayat. Nah, kemudian Nabi SAW solat ketika hari Jumat subuh. Nah, Nabi membaca di rakaat yang pertama di hari Jumat pada subuh. Apa yang baca Nabi? Alif Lam Mim sajadah. Alif Lam Mim sajadah. Full. Bukan setengah-setengah. Kalau ikut Nabi dibaca galo. Itu. Baca galo sampai dia selesai. Itu ada lebih kurang 3 halaman cuman. Dikit cuman 3 halaman. Cuman 3 bukan 3 lembar, 3 halaman. Halaman pertama, halaman kedua, cuman malik dikit. Cuman selembar setengah. Dikit selembar setengah ada tak? Ya, panjang Pak, dikit itu Pak. Ya. Itu rakaat
tamu. Rakaat kedua baca al-insan. Hal ata 'alal insan. Itu pun tak nyampe. Itu lebih dikit lagi. Lebih dikit lagi kalau digabungkan itu paling cuman selembar, 2 halaman. Bolak-balik. Dikit kan? Insyaallah sering sering sini sajadah. Hah? Ya, tapi separuh separuh. Tak apa-apa sekali-sekali cuba. Iya. Karena kalau ikut yang sunnahnya memang dia dibaca full. Rakaat pertama baca sajadah, alif lam mim sajadah. Rakaat keduanya baca al-insan. Kalau hafal tak ada terasa kaki sakit itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah kepada sabar dan solat. Melalui perantara sabar dan solat, sesungguhnya solat itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau dia berat berarti belum khusyuk. Kalau sudah imam baca sajadah, setelah dia sujud, setelah sujud kan tegak lagi itu kan. Imam baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, tak berhenti pula dia langsung wala nuziqannahum minal azabil adna tsummal azabil akbar. Terus dah sudah rupanya. Baru sampai selesai baru rukuk, Allahu akbar. Kalau orang yang tidak khusyuk pasti berat. Kakinya gatal-galau, sebelah kanan gatal, sebelah kiri gatal gitu kan. Telinga gatal, sini gatal-galau. Atau tak main itu? Yang tak batuk jadi batuk. Itu kan. Kepala panjang itu tenggorokannya tak gatal jadi gatal. Mulai itu. Atau tak di sini? Kati sini. Iya. Kati sini, Pak. Dekat kami sana gitu. Kapan panjang dikit mulai batuk kalau. Iya. Bahasa rindu yang ada. Rakaat kedua dikira pendeknya. Begitu baca hal ata 'alal insan sampai selesai pula. Tambah itu. Tambah batuk. Ya, tambah batuk. Nah, itu kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditetapkan di hadis siapa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata mazhab Hambali mengatakan bahwa awalul mufassal, yang dikatakan mufassal itu mulainya dari mana? Bukan dari Al-Hujurat, tapi dari surat Qaf. Dari surat Qaf. Walaupun sebagian mazhab Hambali ini ternyata mereka punya 2 pendapat. Di mazhab Hambali memiliki 2 pendapat. Ada yang pendapat mengatakan dimulai dari surat Qaf, ada yang mengatakan dimulai dari surah Al-Hujurat. Jadi walaupun mereka mengikut imam yang sama, ternyata dalam pengikutan itu ada perbedaan pendapat. Jadi memang sangat biasa ketika kita itu berbeda pendapat, walaupun yang kita ikuti sama seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini juga walaupun mereka kita mengikut sama imamnya, tapi ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Jadi jangan heran, perbedaan pendapat itu pasti ada. Kan sering bertanya, jadi Ustaz kami ini melok siapa? Jadi melok siapa kami ini? Pokoknya yang macam yang ini lain, macam yang ini lain. Ya tetap mana yang kita yakini, yang akan kita ikuti yang mana. Kalau kita yakin akan mengikuti yang ini, berarti sudah tahu kita siapa yang membawanya. Ini yang menjadi landasan kita ikut. Jadi jangan bingung. Katanya ada yang ngomong mak ini, katanya ada yang ngomong mak ini. Nah, yang tak boleh itu mak itulah atau maklah. Mak ini boleh, mak itu juga boleh.
Yang penting kita tahu pendapat yang mana yang dirasa itu memiliki kekuatan, ya. Nah, sekarang batasan apa? Batasan jahar dan israr. Ya, yang dikatakan jahar, yang dikatakan sir itu gimana? Kata mazhab Hanafi, yang dikatakan jahar itu paling sedikit udah akor jam itu ya. Hah? Yang mana ada akor nih? Hah? Sudah. Jam itu jam masih 7:30. Oh, baterainya lemah yang itu. Emang kalau lemah ini galaunya ada akor. Kalau timbangan lemah ada akor juga kan. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis ya. Sebenarnya tinggal sedikit, cuman lumayan ini. Kalau kita bahas agak sedikit panjang. Baik, insyaallah untuk pembahasan tentang yang dikatakan dia itu sir, yang dikatakan jahar, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal